Setiap kemauan pasti ada jalan, setiap usaha pasti bisa terwujud. Selamat datang di Obiso Podcast, podcastnya SMK Negeri 4 Negara. Bersama saya Igusti Ngurah Wirawiguna, selaku host atau pembicara di sini. Dan bersama saya juga ada tamu yang cukup spesial ya, yaitu ketua dari program keahlian Tata Boga Adu Kuliner. Ya, Bapak bisa memperkenalkan diri? Ya, selamat pagi Pak Ngurah. Oke. Perkenalkan, nama saya adalah Haikal Metawati SPD. Di sini saya mendapat tugas tambahan sebagai kepala program keahlian kuliner. Oke, sebagai ketua program keahlian kuliner. Ya, oke. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa hal ya terkait dengan kuliner itu sendiri. Yang pertama itu dimulai dari jurusan, ada hal-hal ininya yang terkait dengan kegiatan di sekolah, ada juga PKL dan terakhir adalah lulusannya. Oke, untuk hal yang pertama tentang jurusan itu sendiri, ya kita tahu ya, kuliner atau taboga ini kan tentang masa-masa. Mungkin Pak Haikal mungkin bisa panggil Pak Haikal ya? Iya, bisa panggil Pak Haikal. Tapi biasanya saya dipanggil Sensei sih di sini. Sensei? Iya, karena selain sebagai kepala program keahlian kuliner, saya di sini juga mengajar tentang bahasa Jepang. Oke, banyak sekali keahliannya ya Sensei ini. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan pertama ya. Untuk detail dari jurusan Tata Boga ini kira-kira seperti apa Pak? Mungkin Pak Haikal bisa memberikan sedikit penjelasan sendiri. Di program keahlian kuliner di SMK Negeri 4 Negara ini, kita di sini mengajarkan tentang yang pertama itu adalah sejarah memasak. Seperti kita ketahui kan, kuliner itu pastinya berhubungan dengan masak-memasak dengan makanan, pasti kan? Pasti itu. Tetapi kan orang masak kan hanya sekedar memasak aja biasanya kan, tapi tanpa mengetahui bagaimana sejarah memasak itu. Itu yang akan kita baca di sini. Yang kedua adalah bagaimana cara memilih bahan. Pilih bahan juga penting juga ya? Penting, karena apa? Karena di kuliner itu kan agak identik dengan namanya tubuh ya. Kalau salah memilih bahan, kalau salah memilih bahan otomatis yang makan bakalan sakit. Gitu. Hal-hal seperti itu yang sangat detail sekali ya? Sangat detail di kuliner. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana masak nasi goreng, enggak. Pilih beras yang bagaimana yang cocok. Gitu. Telurnya yang seperti apa yang bagus yang kita gunakan. Sayurannya bagaimana, itu kita juga pelajari. Selain itu juga di kelas 10 nanti kita akan dipelajari tentang apa-apa saja sih yang membuat masakan tuh cepat basi. Hal-hal seperti itu juga diajarkan juga ya? Harus kita ajarkan nanti, kita akan ajarkan di kelas 10. Jadinya bagaimana cara kita menyimpan bahan makanan supaya awet. Seperti itu. Trik-triknya bagaimana? Berkaitan dengan kuliner itu ya? Iya, gitu. Setelah itu kita juga belajar tentang bagaimana cara mengolah makanan, masakan gitu ya. Ini yang paling penting ya? Ini yang intinya dari kuliner itu. Nah, jenis-jenis makanan yang kita ajarkan di sini itu ada makanan kontinental, ada makanan oriental, dan ada makanan Indonesia. 3 jenis ya? 3 jenis. Selain itu kan untuk makanan, untuk istilahnya untuk masakan yang apa itu namanya, yang main course seperti itu kan. Nah, selain main course itu kita belajar tentang dessert. Dessert itu adalah makanan penutup. Appetizer itu adalah makanan pembuka. Dan di sanalah diajarkan tentang pastry bakery juga. Bakery juga? Bakery juga. Lengkap sekali ya. Itulah keunikan dari jurusan kuliner itu sendiri. Tidak hanya memasak nasi, tidak hanya memasak ayam, tidak hanya memasak, tapi bagaimana cara kita membuat pizza misalnya. Sampai pizza, pastry, memasak macam-macam sekali ya. Macam-macam. Selain itu kita juga ngajarin bagaimana cara bikin minuman. Minuman juga? Minuman juga. Namanya kuliner. Kuliner tidak hanya dengan makanan ya, identik dengan makanan, tapi ada minumannya juga. Ada minuman juga, harus lengkap ya? Iya, jadi semua akan kita ajarkan di SMK itu sendiri. Sangat lengkap sekali ya tentang jurusan ini. Ya, kita lanjut ke hal yang kedua, yaitu tentang rangkaian kegiatan atau kegiatan yang dilakukan untuk jurusan Tata Boga ini kira-kira seperti apa detailnya Pak? Bisa menjelaskan? Detailnya ya. Detailnya kegiatan yang dilakukan di SMK 4 ya. Di SMK 4 Negara ini. Jadi selain di program kuliner ini lah ya, itu kita tidak mengenal yang hanya materi-materi saja ataupun praktek-praktek saja. Ada perbandingannya lah. Jadi 60% praktek, 40% adalah materi. Jadi anak-anak itu kita ajarkan materi ada di kelas, tapi lebih banyak mereka harus ada di RPS, ruang praktek siswa. Di labnya itu? Di labnya, di lab prakteknya. Jadi
percuma mereka tahu bagaimana cara memilih bahan tapi tidak ada praktek. Iya kan? Ya sama aja. Sama aja. Mereka tahu bagaimana cara bikin nasi goreng, bagaimana cara teknik memasak, teknik memotong dan sebagainya. Tapi kalau tidak dipraktekkan, untuk apa? Ya nggak tahu juga ya. Iya, kan nggak berguna juga jadinya kan. Apalagi di SMK tuh yang diutamakan adalah skill, bukan pengetahuan. Pengetahuan, oh ya skill utama. Tapi pengetahuan juga tidak bisa disisihkan gitu. Nggak bisa juga, pengetahuan tetap wajib diajarkan, tapi kita lebih fokus ke yang namanya skillnya. Jadi di SMK Negeri 4 Negara ini selain mereka belajar memasak, kita juga jualan di kantin. Memanfaatkan kemampuan. Setelah itu setelah mereka belajar materi, mereka kan memasak. Ya kan? Nah, mereka memasak, bagaimana cara mereka menjual itu kita ajarkan juga di situ. Memanfaatkan hasil dari memasak mereka, biar sekalian usaha juga ya. Usaha juga. Jadi yang menikmati hasil masakannya itu adalah keluarga besar SMK Negeri 4 Negara, baik anak-anak, murid-murid ataupun guru-guru jadinya. Tahu juga ya. Ya tahu, ini loh produk dari SMK Negeri 4 Negara. Sekalian evaluasi juga ya. Siap. Kita ada beberapa produk sebenarnya yang sudah kita bikin. Yang pertama itu adalah nasi bakar Skanepa ini. Ya, nasi bakar Skanepa. Itu kita membuat sendiri nasi bakarnya, kita prepare sendiri, kita pilih bahan sendiri, kita ngolah sendiri, kita menyajikan sendiri. Itu sudah dari bibit ke belakang sudah dari awal dari namanya pemilihan bahan, penyiapan alat, masak sampai menjual itu dilakukan oleh SMK sendiri ya. Tapi selain nasi bakar masih ada lagi. Ada banyak. Ada yang namanya dona kalau kita ngomong. Dona, apa itu dona? Apa itu dona? Dona itu adalah donat Skanepa. Jadi kita jualan donat juga. Donat itu yang kita pilih, kita bahan, kita masak sendiri. Sendiri ya? Iya, donatnya kita masak sendiri, kita jual sendiri gitu. Selain donat Skanepa, kita juga ada namanya mie Slebel Skanepa. Slebel dong. Slebel. Iya, orang Slebel. Gitu. Orang terkenal. Sekarang kan anak-anak sekarang kan lebih terkenal dengan nama Slebel gitu. Makanya kita pakai keren gitu ya. Iya, biar gampang diingat sama anak-anak. Jadi kita produksi mie Slebel Skanepa. Mie Slebel Skanepa itu adalah sama seperti mie yang viral yang yang terinspirasi dari itu sebenarnya ide pembuatan. Dari situ. Jadi kita buat sendiri, tapi kita buat sendiri mie-nya kita buat sendiri gitu. Selain itu kita juga ada yang namanya lapis kukus Skanepa, Lakuna. Wah keren sekali namanya ya. Namanya produk, kita harus membuat produk nama itu yang benar-benar orang gampang ingat. Jadi seperti itu ya. Cukup banyak sekali produk-produk yang ini ya. Cukup banyak. Untuk kegiatannya sudah sangat padat sekali disampaikan oleh Bapak Aikal. Selanjutnya kita lanjut ke yang ketiga ini, tentang training atau kegiatan PKL siswanya. Magangnya itu kira-kira seperti apa untuk ini kita magang? Begini Pak Muraya, untuk masalah magang itu adalah sebuah kegiatan yang intinya ingin mengenalkan anak-anak kita dengan dunia kerja ya. Iya, dengan dunia kerja, biar dunia kerja tahu kualitas dari anak-anak kita kan, seperti itu. Itu adalah tujuan dari magang kan. Tujuan dari magang adalah itu, biar anak-anak itu langsung tahu kualitasnya, dunia kerja tahu kualitasnya, dan pada saat mereka lulus mereka sudah siap. Ya, mereka sudah siap untuk diterima di dunia kerja gitu. Kembali lagi untuk magang di SMK Negeri 4 Negara sini, khususnya jurusan kuliner ya. Magang itu kita lakukan di Denpasar. Di Denpasar. Di hotel berbintang dan juga di restoran berbintang juga. Tidak hanya hotel tapi tidak hanya hotel, restoran juga kita pakai. Kita jadikan tempat untuk anak-anak magang. Kita sudah jalin kerjasama dengan beberapa restoran dan beberapa hotel di Denpasar untuk menjadi tempat magang anak-anak
kita anak-anak yang di jurusan kuliner. Selain itu juga kebanyakan dari tempat-tempat magang ini kan sebenarnya jurusan kuliner kan baru 2 tahun kan. Oh, ini masih masuk muda ya? Masih muda sekali, baru 2 tahun ini. Ini baru 2 tahun dan angkatan pertama yang sudah praktek sekarang lagi praktek ya, dan bulan Juli besok ini sudah selesai. Bulan Juni. Bulan Juni ini sudah selesai. Tapi sebelum mereka selesai, saya mendapat cek dari HRD di tempat-tempat magang mereka. Semuanya menanyakan apakah ada DW. Oh, tertarik semua ya? Iya, itu artinya DW itu di sini kan daily worker. Daily worker ya, tertarik semua. Iya. Magangnya. Dunia industri mulai mengakui kualitas dari kinerja anak-anak kita di sini. Makanya beda DW itu apalagi kalau namanya DW, mereka udah bukan lagi jadi peserta magang, bukan lagi jadi murid magang, tetapi udah bekerja dia. Dan di sini di SMK 4 ini sangat-sangat mendukung sekali jika anak-anak kita baik jurusan kuliner, perhotelan, perawat maupun farmasi, jika ada dunia industri yang memang langsung menggunakan, kita akan mengiyakan, kita akan memfasilitasi. Cuman halnya kita tidak bisa memfasilitasi full, paling cuma maksimal adalah 3 bulan. 3 bulan saja. Ya, karena mereka statusnya masih siswa kembali lagi ya, belajar, masih ada ujiannya yang lain gitu lah. Tapi dengan adanya banyaknya saya menerima cek bahwa HRD meminta anak-anak DW, saya termasuk bangga. Ini kebanggaan tersendiri ya, ada bangga ketua program. Jurusan baru, angkatan pertama, tapi sudah diakui kualitasnya, diminta untuk menjadi DW di dunia usaha. Bekerja sudah. Kapan lagi coba. Itu adalah momen jadinya anak-anak nanti lulus udah punya nama di situ. Ya kan, lulus langsung bisa ngelamar di situ. Udah tahu, dapat punya usaha. Udah ngerti ya. Udah ngerti bagaimana kualitas anak-anak kita gitu. Oke, sangat ini sekali. Iya. Lumayan nih PKL-nya ini. Sampai DW. Sampai DW. Udah hanya 6 bulan. Ya, oke. Diperpanjang lagi menjadi 3 bulan, 9 bulan jadi. Oke. Gitu. Kita minum dulu ya. Oke, siap. Saya juga udah haus nih. Udah haus nih. Baru kali ini juga ngobrol di depan kamera kayak gini nih. Jadi kita ngopi dulu. Ya, lumayan ya. Emang enak kopinya ini ya. Ini adalah kopi bikinan anak-anak kuliner ini kan. Iya. Meskipun bagaimana sekedar kopi aja kita juga harus kualitas harus terjaga. Pelayanan ya. Iya, pelayanan harus prima dong. Oke, kita lanjut ke hal yang terakhir itu tentang lulusan atau gininya itu peluang kerja dari lulusan. Peluang kerja. Iya, peluang kerjanya. Habis itu dari SMK mau kemana? Iya, mau kemana? Seperti apa? Kira-kira Tata Bogain. Banyak itulah yang menjadi pertanyaan. Memang kalau lulusan kuliner itu arahnya mau kemana? Nah, itulah pertanyaan banyak utama. yang bertanya seperti itu. Apakah cuma masak-masak aja, masak-masak di rumah jadinya? Tidak, tentu tidak dong. Sudah jajarkan sebanyak itu masa cuma masak di rumah hanya sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga? Tidak. Kita tujuannya tidak ke sana. Tadi kan sudah saya jelaskan. Pada saat magang, anak-anak sudah diajak untuk DW. Udah kerja. Diminta bekerja di restoran maupun hotel di Denpasar. Hotel berbintang nih. Wah, ada tanggung-tanggung ya. Nggak tanggung-tanggung, nggak cuma rumah makan yang mohon maaf, rumah makan pinggir jalan kayak rumah makan lalapan. Oh tidak. Ini rumah makan berbintang. Restoran berbintang. Jadi mereka sudah diakui. Dah. Kembali lagi ke pertanyaannya yang tadi. Peluang kerjanya kemana? Yang pasti untuk peluang kerja anak SMK yang pertama itu bisa langsung bekerja di restoran maupun hotel. Oke. Di pesiar juga bisa? Di pesiar apalagi. Wow. Jangankan di pesiar, di Jepang bisa. Okay. Karena kalau di pesiar otomatis di bagian service ya, kitchen sama service itu. Sedangkan kalau di Jepang itu dibutuhkan sekali untuk pelayanan di restoran-restoran di Jepang juga dibutuhkan. Restoran-restoran Jepang juga membutuhkan sekali pegawai yang dari Bali.
Sangat dibutuhkan sekali untuk restoran, untuk pelayannya di situ sangat dibutuhkan, terbuka sekali itu. Selain itu kan untuk yang bekerja ikut orang ya. Selain bekerja untuk orang, kan kita sudah ngajarin. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara memilih bahan, mengolah bahan, menyajikan bahan, dan satu lagi menjual. Oh iya dong. Otomatis kalau mereka sudah bisa kayak gitu, mereka bisa buka wirausaha sendiri. Wah, sampai udah skill masak, sudah bisa dijual, di pasar, usaha sendiri. Bisa usaha sendiri. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Bahkan kita ngajarin bagaimana sih cara menghitung modal HPP, harga pokok produksi bahasanya. Itu bagaimana cara menghitungnya. Terus bagaimana cara untuk berapa persen untuk mencari keuntungannya. Terus menentukan kapan itu akan balik modal. Oh, kita juga sudah mengajarkan di situ. Sampai sana. Karena kita sudah lagi selain bekerja di hotel, restoran ataupun di luar negeri, kita juga mengajarkan bagaimana cara berwirausaha dengan baik. Kita ingin mencetak UMKM baru nantinya di Jemberana ini. Gitu loh. Jadi banyak untuk lulusan-lulusannya. Bisa food blogger. Oh iya, ada food blogger juga ya. Food blogger. Apalagi sekarang ini kan YouTube lagi rame-ramenya kan. Rame-ramenya. Bisa untuk menjadi food blogger. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Mereka menilai makanannya bahannya ini itu gitu kan. Terus kualitas masakannya bagaimana, mereka bisa membuat food blogger sendiri, rasanya bagaimana, karena kita juga mengajarkan bagaimana promosinya bagaimana, food blogger, food stylist bahasanya. Ada lagi food stylist itu adalah kalau Pak Ngurah sadari ya, pernah tahu di dalam satu kayak nasi goreng aja. Itu kan antara nasi goreng di pinggir jalan dengan nasi goreng di restoran kan beda. Stylenya beda ya? Stylenya beda. Tatanannya kan beda. Beda tatanan, beda harga dong. Ya, itulah yang kita ajarkan juga. Nilainya beda ya? Nilainya beda, food stylist lagi. Banyak. Kalau peluang kerja sangat banyak sekali untuk tulisan kuliner. Bagus sekali ya. Jadi seperti itu tentang rincian dari Tata Boga ini ya, sangat informatif, sangat bagus sekali. Ya saya sangat terima kasih Pak mau datang. Iya, terima kasih. Terima kasih juga sudah mengundang saya untuk di podcast ini, karena memang banyak sekali anak-anak calon anak-anak SMA yang memang tidak paham apa itu kuliner. Iya, jadi untuk teman-teman atau calon-calon siswa yang ingin mendalami kuliner ya bisa ya. Bisa lah, kita gabung di SMK Negeri 4 Negara. Iya. Kita gabung dan kita sama-sama belajar. Iya, jadi itu saja untuk hari ini ya. Jadi sangat informatif ya, dan kami juga ini ya sesi terakhirnya untuk yang kulinernya ya. Ya, dan cukup itu saja untuk sesi hari ini. Kami minta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian kata. Sama-sama. Kami ucapkan selamat pagi ya. Bisa podcastnya SMK Negeri 4 Negara. Bisa.